Kebanyakan main game bikin lu bego. Enggak, lebih parah. Punggung lu bengkok, perut lu maju, kepala lu cakung, terus baju lu jelek. Dan masih banyak lagi yang gak bisa gue sebutin. Tapi gue akan sebutin yang menurut gue itu lucu. Kayak jempol PlayStation, ketegangan berulang karena penggunaan mouse berlebihan. Terus arteris Nintendo borok di tangan karena penggunaan mouse yang berlebihan. Lucu kan? Dua alat yang pakai kontrol tapi penyebabnya itu gara-gara mouse. Yang tadi malah lebih aneh lagi, yang kepala cekung karena penggunaan headphone yang berlebihan. Seberat apa sampai bikin kepala cekung anjir? Aneh-aneh. Tapi bang, emang serius sampai segitunya kok kayak bercanda? Ya serius, ada penelitiannya. Banyakan main game itu bisa bikin fisik kita berubah. Mereka bilang dengan gaming disorder diakui sebagai masalah di seluruh dunia dan jam bermain game terus meningkat akan berdampak terhadap penampilan fisik dan kesehatan. Kami melakukan penelitian mendalam tentang setiap dampak fisik pada tubuh dan kesehatan manusia dari menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam ruangan dan online, kata online kasino. Perusahaan dibalik proyek tersebut. Gue gak tahu ya kenapa perusahaan kasino bikin penelitian kayak gini. Kedengarannya itu mereka pengen bilang, tuh jangan kebanyakan main game, mending main kasino. Kedengarannya kayak gitu. Tapi gak tahu juga sih. Mungkin emang beneran perusahaan yang suka neliti tentang kesehatan, cuma namanya aja yang nyeleneh. Mungkin. Untuk merancang Michael ini model yang gue tadi liatin di awal dan yang gue pakai juga di thumbnail. Ya, dia itu model, bukan orang beneran. Gak ada orang yang penampilannya kayak gitu. Belum ada mungkin. Si Michael ini itu gambaran atau prediksi peneliti gamer di masa depan dari data yang mereka punya atau mereka kumpulkan. Para peneliti meninjau laporan dari organisasi kesehatan semacam National Health Service, World Health Organization, National Geographic, dan hiburan interaktif Inggris tentang dampak potensial dari gaya hidup seorang gamer. Yang pertama sama yang kedua sih gue gak masalah ya. Masih ada health-healthannya, masih ada kesehatan-kesehatannya. Yang ketiga ini loh, National Geographic. National Geographic kan tentang hewan ya. Masa ia ngambil data dari hewan? Hewan kan gak main game. Studi menunjukkan bahwa rata-rata gamer menghabiskan 6 jam setiap minggu bermain video game online yang merupakan peningkatan yang signifikan tiap tahun. Pencandu game yang parah bahkan menghabiskan hingga 18 jam sehari untuk bermain game online. 18 jam ya. Berarti kalau mulai dari jam 6 pagi, beres-beres jam 2 pagi, jam 1 pagi. Sekitar segituan. Kedengarannya gila sih, tapi masuk akal. Karena gue juga pernah gak sampai 18 jam sih. Gue lupa main game apa, nama gamenya apa. Yang gue ingat itu gue main sama teman-teman gue mabar gitu. Dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Main terus, gak makan, gak minum. Tapi biasa aja, gak ngerasa lapar, gak ngerasa haus. Mungkin karena seru ya, gamenya seru gitu. Menang terus mungkin. Abis berhentinya baru kerasa tuh. Pas selesai main gamenya tuh baru kerasa. Badan lemes, kepala pusing gitu. Dan lain-lain lah. Jadi masuk akal aja main game 18 jam. Tapi kalau tiap hari mah mungkin ya gue gak bisa ya. Dengan menggunakan informasi ini, tim kemudian bekerja sama dengan animator dan artis untuk membuat Michael menjadi representasi visual dari gamers di masa depan. Michael adalah representasi visual yang nyata dari tampilan fisik seorang gamer di tahun 2040 mendatang. Karena karakter ini dibuat dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran orang-orang akan bahayanya gaming disorder. 2040, 15 tahun lagi. 15 tahun lagi gamer bentuknya akan kayak gitu. Kita lihat aja. Bener atau enggak ya? Penelitiannya itu bener atau tidak. Tapi kayaknya enggak sih menurut gue mah. Soalnya bentuknya itu aneh.
Perubahannya itu terlalu ekstrim, malah jadi mirip alien. Model tersebut menggambarkan berbagai macam gejala kronis dari gaya hidup yang tidak sehat yang dihabiskan dengan duduk jauh dari sinar matahari dan jarang berolahraga. Dari kurang tidur, dehidrasi, hingga kekurangan vitamin D, dan mata yang mengalami kelelahan, Michael menunjukkan implikasi fisik dari menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game online. Mau gamenya online, mau gamenya offline, kalau sampai 18 jam sehari mah rusak badan. Pasti rusak badan. Pola makan yang buruk dan tidak terkena sinar matahari dalam jangka waktu yang lama telah membuat kulitnya pucat karena tidak mendapatkan cukup vitamin D dan B12. Punggungnya juga bengkok secara permanen karena posisi duduk saat bermain game yang buruk dan dia memiliki eksema, penyakit kulit, sehingga kulitnya tampak beda dari manusia normal lainnya. Kalau di bagian ngomongin punggung masih gua percaya. Ya, di bagian punggung sih gua percaya. Orang akan bungkuk. Tapi gak cuma gamer. Semua orang deh kayaknya bakal gitu. Apalagi yang lahirnya di tahun 2000-an. Yang dari kecil udah main HP. Tahu sendiri kan, main HP itu pasti nunduk atau bungkuk. Soalnya jarang kan ada orang yang main HP tapi tegak gitu. Bener nunduknya. Jarang banget kan. Kebanyakan orang itu nunduk atau bungkuk. Jadi mungkin dari masa depan bukan cuma gamer yang punggungnya bungkuk, tapi semua orang. Semua orang. Nah, biar lu gak bungkuk dan gak berubah jadi alien, peneliti itu ngasih saran. Banyakin olahraga, terus mengurangi ketegangan mata dengan menambah cahaya ke dalam ruangan. Ya, jadi kalau bisa main game atau kerja itu jangan di yang tempat yang gelap-gelap. Terus juga dia sehat, makan makanan yang sehat, dan membenarkan postur tubuh, misalnya dengan stretching, dan minum air yang cukup. Ya, penting tuh. Minum air itu penting banget. Tapi orang lupa kadang-kadang. Nah, begitulah. Menurut kalian gimana? Omongan mereka itu benar atau enggak? Benar gak sih 15 tahun lagi, 2040, gamer itu bentukannya bakal jadi begitu semua? Silahkan komen. Dan ya sekian segitu aja video kali ini. Terima kasih.